Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang baik hati dan cerdas-cerdas semuanya, hari ini, saat ini, alhamdulillah, puji syukur kita dapat bertatap muka dalam pembelajaran PAI. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan hidayah serta bimbingannya pada kita semua. Untuk itu mari di awal pembelajaran ini kita awali dengan niat yang baik dan berdoa bersama. Silahkan salah satu memimpin. Siapa doa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Anak-anak yang saya cintai, saya banggakan, semoga kalian senantiasa menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur dalam kehidupan ini. Semangat dalam hidup, semangat dalam belajar. Tentu saja kalian akan selalu digoda dengan kemalasan-kemalasan, dengan hal-hal yang kalian anggap ini tidak penting. Tapi ingatlah bahwa segala sesuatu tidak ada yang sia-sia dan ada manfaatnya. Baik anak-anak, hari ini adakah yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah, semoga kalian sehat-sehat semuanya dan manfaat. Nah, kemudian oh ya, kemarin Mbak Diana Sela tidak hadir. Oh ya. Ya, kemarin yang meninggal siapa? Nenek buyut. Oh ya, semoga husnul khotimah ya. Kita harus saling mendoakan. Kemudian, adakah hari ini yang tidak membawa buku paket? Ya. Baik, berarti saat ini silakan kalian persiapkan diri kalian. Bajunya dirapikan, buku paket dikeluarkan, kemudian smartphone disiapkan, meja kursi yang belum rapi, yang membuat tidak nyaman, dirapikan. Nah. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI. Adakah yang masih ingat kemarin kita telah pelajari apa? Masih. Apa? Kemarin kita belajar apa? Menghafal Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Betul. Hadis riwayat Ibnu Majah. Betul. Berarti kalian masih ingat. Hari ini kita akan meningkatkan hafalan-hafalan kita. Ya, mengembangkan hafalan-hafalan kita. Yaitu meneruskan kembali pembelajaran yang kemarin. Karena saya lihat kemarin masih ada di antara kalian yang belum hafal. Meskipun pertemuan sebelumnya kalian lebih banyak yang tidak hafal. Nah, kemarin sudah 75% lebih kalian banyak yang hafal. Nah, ini saya harapkan kita hari ini bisa minimal 85%. Nah, itu sudah terpenuhi. Oke. Apa kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini?
yaitu 1. Membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dengan tartil. Menunjukkan hafalan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait dengan lancar. Menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Menunjukkan bacaan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, mengembangkan hafalan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait dengan lancar. Selanjutnya, berkreasi membuat video TikTok dan bermain peran mencontohkan perilaku-perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Lanjut. Nah, arah tujuan pembelajaran kita adalah 1. Setelah mengamati dan mendengarkan video murotal bacaan Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 serta hadis riwayat Ibnu Majah, serta didik menunjukkan bacaan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan tartil sesuai tajwid. Yang kedua, setelah membaca berulang-ulang atau dengan metode tikror, peserta didik mengembangkan hafalan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 serta hadis riwayat Ibnu Majah dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menyusun skenario, peserta didik bersama kelompoknya berkreasi membuat video TikTok, bermain peran mencontohkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis terkait dengan kreatif. Lalu bagaimana penilaiannya? Pak Adi merencanakan 1. Penilaiannya ada penilaian pengetahuan, yaitu dengan tes tulis. Kita akan ada tes pretest dan post test. Yang kedua, penilaian sikap. Pak Adi akan melihat selama proses pembelajaran apakah kalian benar-benar sungguh-sungguh dalam pembelajaran, aktif dalam pembelajaran, berempati dalam pembelajaran, bergotong royong saat pembelajaran. Nah, apakah tidak? Nah, selanjutnya penilaian praktek. Di sini anak-anak menunjukkan bacaan dan hafalan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu dengan benar. Selanjutnya, penilaian yang keempat, penilaian proyek atau produk. Di sini siswa berkreasi membuat video TikTok, bermain peran mencontohkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 serta hadis terkait dengan kreatif. Saatnya kita ber-ice breaking, ya. Ber-ice breaking. Yuk. Berdiri semuanya. Siap anak-anak? Siap. 1, 2, 3. Lau anta Saidun sobek yadai. Lau anta saidun sobek yadai. Lau anta saidun wa qalbuka masrurun. Lau anta saidun sobek yadai. Lau anta saidun tok rosak. Lau anta saidun tok rosak. Lau anta saidun wa qalbuka masrurun. Lau anta saidun tok rosak. Lau anta saidun tuskit rijlaik.
Lau anta sa'idun tuskit rijlak. Lau anta sa'idun wa qalbuka masrurun. Lau anta sa'idun tuskit rijlak. Selanjutnya siap? Siap. Oke. Siapa siswa yang cinta Al-Quran? Saya. Siapa siswa yang cinta Al-Quran? Saya. Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada siswa yang cinta Al-Quran. Siapa siswa yang cinta Al-Hadis? Saya. Siapa siswa yang cinta Al-Hadis? Saya. Rasul kan mencintai, Rasul kan menyayangi siswa yang cinta Al-Hadis. Tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat atau penolong pada hari kiamat bagi para pembacanya atau penghafalnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya, dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari nomor 4937. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk gemar membaca dan mendengarkan serta menghafalkan Al-Quran. Membentuk kelompok. Ada usul? Oh, kayak kemarin. Baik, kita melanjutkan kelompok yang kemarin. Sunan Gresik, mana kelompoknya? Sunan Gunung Jati, mana kelompoknya? Sunan Ampel, mana kelompoknya? Sunan Kalijogo. Oke. Selanjutnya, ayo berkumpul di kelompoknya masing-masing. Sekarang Pak Adi akan membagikan LKPD pada kalian. Yang sudah mendapatkan lembar pretest langsung dikerjakan. Kita lanjutkan. Baik anak-anak, semuanya lihat ke depan. Masih ingat gambar ini? Masih. Pertemuan kemarin. Lihat gambar-gambar yang ada di slide ini atau yang ditampilkan. Lanjut. Seorang ilmuwan dari Jepang meneliti air putih yang telah dibacakan doa atau kata-kata kasar.
keajaiban pun muncul dari air yang sangat luar biasa. Ternyata air dapat mendengar dan molekulnya berubah bentuk. Seperti apa bentuk molekul air yang telah dibacakan doa atau kata-kata kasar? Selain untuk konsumsi sehari-hari, ternyata air minum dapat menerima efek aura negatif dan positif. Di Jepang, Dr. Masaru Emoto dari Universitas Yokohama melakukan penelitian tentang perilaku air putih yang didoakan dan dengan kata-kata kasar. Ternyata molekul air membentuk kristal yang indah. Bila air kita sebut dengan kata setan, kristal berbentuk buruk. Diputarkan musik simfoni Mozart, kristal muncul berbentuk bunga. Ketika musik heavy metal diperdengarkan, kristal hancur. Ketika 500 orang berkonsentrasi memusatkan pesan pitch, kristal air tadi mengembang bercabang-cabang dengan indahnya. Dan ketika dicoba dibacakan doa Islam, kristal bersegi 6 dengan 5 cabang dan daun muncul berkilauan. Dalam bukunya The Hidden Messages in Water, Dr. Masaru Emoto menguraikan bahwa air bersifat bisa merekam pesan. Semakin kuat konsentrasi pemberi pesan atau pemberi doa, maka semakin dalam pula pesan yang akan tercetak di molekul-molekul air tersebut. Kemudian molekul-molekul air yang sudah diberi pesan itu bisa mentransfer pesan tadi melalui molekul air yang lain. Temuan ini bisa menjelaskan kenapa air putih yang didoakan bisa menyembuhkan penyakit dalam tubuh manusia. Ternyata molekul air itu memang bisa untuk menangkap pesan doa kesembuhan, kemudian menyimpannya, lalu vibrasinya akan merambat kepada molekul air lain yang ada di dalam tubuh yang sakit. Memang tubuh manusia 75% terdiri atas air. Otak terdiri dari 74,5% air, dan darah terdiri dari 82% air. Bahkan tulang yang keras pun mengandung air. Kesimpulannya, air putih di rumah bisa setiap hari didoakan dengan khusyuk kepada Allah, agar anak yang meminumnya soleh, sehat, dan cerdas, dan agar suami yang meminumnya tetap setia. Air putih akan berproses di tubuh meneruskan pesan kepada air yang ada di otak dan pembuluh darah. Dengan izin Allah, pesan tadi akan dilaksanakan tubuh tanpa kita sadari. Alhamdulillah, kita telah sama-sama melihat gambar serta video. Selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan? Mbak Diana Sela. Pak, apa yang akan terjadi dalam tubuh kita jika kita sering mengulang-ulang dan menghafalkan bacaan-bacaan Al-Quran, Pak? Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Mbak Diana. Apa yang terjadi jika kita sering mengulang-ulang membaca bahkan menghafal ayat-ayat Al-Quran? Ya, tadi kita telah lihat bersama bahwa 75% tubuh kita adalah air. Sedangkan air punya sifat menerima pesan, peka terhadap pesan-pesan yang didengarnya. Nah, apa yang terjadi jika yang didengarnya, jika yang dibacanya, jika yang diulang-ulang adalah ayat suci Al-Quran? Sudah bisa menggambarkan, membayangkan? Tentu 75% air dalam tubuh kita akan menerima pesan tersebut. Dan pesannya bukan pesan-pesan yang biasa saja, tapi pesan-pesan ayat-ayat suci. Dan ini cocok dengan pembelajaran kita. Pembelajaran kita adalah mengulang-ulang Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33, kemudian hadis riwayat Ibnu Majah. Semuanya adalah bacaan-bacaan positif, bacaan-bacaan yang mulia. Pasti itu ada pengaruh positif bagi tubuh kita, sehingga metabolisme tubuh kita menjadi lebih
selaras dengan tujuan kehidupan manusia atau tujuan kehidupan kita. Oke. Selanjutnya, anak-anak lihatlah LKPD yang telah dibagikan dan laksanakan instruksinya. Sudah dilaksanakan pretest juga. Selanjutnya, kalian membaca Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, dan hadis riwayat Ibnu Majah minimal 14 kali. Anak-anak masih ingat kemarin yang bacaannya terbaik? Ya. Siapapun di kelompok kalian yang kemarin dipilih teman-temanmu karena bacaanmu paling fasih, paling lancar, paling baik, maka kamu sekarang memimpin teman-teman sekelompokmu baca bersama-sama, mengulang-ulang Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, silahkan dilaksanakan. Mari teman-teman kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Mari teman-teman kita membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sekarang kita membaca surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Mari teman-teman kita membacakan surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Selanjutnya membacakan hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Musliminya pendek, tidak muslimin, tapi muslimin. Wadilan. Talabul. Dari talabul. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
lalakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu famsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Gus. Wallahu Baik anak-anak, alhamdulillah Pak Adi bahagia sekali kalian telah melaksanakan LKPD, yaitu aktivitas membaca berulang-ulang Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33, dan hadis riwayat Ibnu Majah minimal 14 kali. Nah, sekarang Pak Adi punya game namanya Matching Cat. Nah, nanti kalian bekerja sama. Ingat, digarisbawahi bekerja sama. Kalian menyusun potongan-potongan ayat ini, kemudian ditempel di tempat yang nanti Pak Adi akan sediakan. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kalian menempel di depan. Menempelnya di depan. Kemudian setelah itu kembali. Pak Adi akan melihat kelompok mana yang tercepat. Alhamdulillah tadi kalau pas kegiatan menghafal, Pak Adi melihat kelompok yang paling bersemangat mengulang-ulang terus adalah kelompok Sunan Ampel. Tepuk tangan untuk kelompok Sunan Ampel. Ya. Kelompok Sunan Gresik ini, kelompok Sunan Gunung Jati, kelompok Sunan Ampel, kelompok Sunan Kalijogo, kemudian anak-anak, Pak Adi punya kertas. Ini nanti saya bagikan tiap kelompok. Kelompok Sunan Gresik silakan maju. Kelompok Sunan Gunung Jati. Kelompok Sunan Ampel. Kelompok Sunan Kalijogo. Saya hitung 1, 2, 3, nanti hitungan ketiga langsung mulai. Kalau sudah selesai nanti langsung ditempel di sana, ya. Oke. Baik. Oh ya, diberi nama nanti, nama kelompoknya, kemudian anggotanya, kemudian nama-nama Quran surat apa, ayat berapa, kan gitu. 1, siap ya? Siap ya? 1, siap belum kamu itu? 1, 2, 3. Ya. Ayo bekerja sama semuanya, ayo bekerja sama. Jangan cuma lihat-lihat. Semua kerjasama. Siapakah yang paling cepat? Siapakah yang paling gotong royong? Belum selesai, masih ada yang kurang. Ayo apa? Tadi perintahnya Pak Adi apa? Instruksinya. Nah.
langsung tempel depan yang sudah nama-nama kelompoknya juga. Pakai ini sih. Pakai ini. Bisa kok. Pakai ini. Kalau nanti jatuh berarti nggak jadi loh. Kasih jatuh tip. Kasih jatuh tip. Nek enggak kasih. Masih belum komplit. Lihat. Sini enggak apa-apa sini. Sudah komplit ya? Ya. Ayo maju. Senang apa? Apa? Sunan Gunung Jati itu mau lepas apa itu? Terakhir itu loh. Itu mau lepas apa itu? Terampung. Jalur apa sih? Maju lah, maju. Terus bacakan tuh kalau balasnya. Oke, bawahnya nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa.
pakai solasi. Baik anak-anak, alhamdulillah semuanya telah melaksanakan dengan baik. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, luar biasa sekali, ramai sekali ya tadi. Dan coba tadi yang tercepat kelompok Sunan apa? Kalijaga. Tepuk tangan. Dan saya lihat juga ya bahwa semuanya kerjasama. Tetapi yang saya lihat itu kelompok Sunan Kalijaga lagi yang apa itu semuanya ketika maju semuanya. Nah, tepuk tangan. Nah, jadi harus kerjasama ya anak-anak. Semuanya harus dipikul bersama-sama ya. Biar ringan pelajaran apa itu dalam melaksanakannya. Oke, silakan sebagai kehormatan Sunan Kalijaga maju untuk membacakan apa yang ditempelnya. Semuanya bareng-bareng. Semuanya melihat menanggapi. Ya. Silakan. Silakan. Perkenalkan dulu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sunan Kalijaga ingin mempresentasikan bacaan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis riwayat Ibnu Majah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sudu famsudu yafsahillahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya yang kedua tadi siapa? Kelompok Sunan Gunung Jati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok Sunan Gunung Jati ingin mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan, yaitu membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Shadaqallahul azim. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Sunan Gresik, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Shadaqallahul azim. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terakhir kelompok Sunan Ampel. Kelompok Sunan Ampel, ayo silakan maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunan Ampel ingin mempresentasikan hafalan surat Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, dan hadis riwayat Ibnu Majah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila
qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tibalah saatnya untuk menanggapi presentasi teman kalian. Oke, kelompok Sunan Kalijogo ada tanggapan untuk kelompok lain? Kelompok yang lain sudah pada bagus semua. Bagus semua. Apalagi kelompok kita. Iya. Oh ya, gitu ya. Iya. Iya. Oke, sip. Terima kasih. Iya. Selanjutnya kelompok Sunan Ampel, silahkan mengomentari. Kelompok Gunung Jati sudah bagus tapi tadi kurang kompak. Ada kurang Yang kurang kompak ya. Iya. Ya, tapi sudah mulai lebih hafal Iya, daripada yang sudah lain. bagus. Oke, sip. Ya. Kelompok Sunan Gunung Jati, silahkan mengomentari. Sunan Gunung Jati, silahkan mengomentari. Kelompok Sunan Ampel itu sudah bagus, tapi kurang kompak karena yang membaca hanya 2 orang saja yang terdengar, yang Oh, yang lainnya terdengar. diam. Apalagi Tapi kalau Pak Adi tadi kan paling dekat ya, tetap baca tapi hanya pelan. Mungkin Iya. cuma khawatir salah. Ya cuma nggak kedengaran. Ya, baik, bagus. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, silahkan kelompok Sunan Gresik. Untuk menanggapi, silakan kelompok Sunan Gresik untuk menanggapi. Silakan. Semua kelompok presentasinya sudah bagus, khususnya kelompok itu Sunan Kalijaga. Tapi kalau untuk Sunan Gunung Jati itu pas di hadis Riwayat Ibnu Majah. itu yang pas terakhir ayat terakhir itu panjang, bacaannya panjang, harusnya pendek. Tolabul ilmi. Faridatun ala kulli muslimin. Tapi bacanya muslimin. Oh, gitu ya. Iya. Baik. Tepuk tangan atas tanggapannya semuanya ya. Nah. Terakhir, menurut kalian kelompok manakah ketika presentasi tadi yang menampilkan kekompakan, ketartilan dalam membaca jelas ya? Itu kelompok mana? Sunan Gresik. Ya, setuju Sunan Gresik? Ya, tepuk tangan. Ya. Sip. Kelompok Sunan Gresik bagus, Mang. Tadi semua sudah bagus ya, tapi betul apa yang kalian sampaikan bahwa kelompok Sunan Gresik cenderung lebih pede ya, lebih pede lah itu. Saya percaya semuanya sudah lebih hafal daripada sebelumnya. Baik. Terakhir Pak Adi ingin menyimpulkan bahwa kalian semuanya sudah lebih dari 85% hafal ya. Alhamdulillah, tepuk tangan.
kalian sudah hafal, tapi Pak Adi juga akan berikan penguatan tentang bacaan. Mulai dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, silakan untuk memperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Demikian bacaan dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 serta hadis riwayat Ibnu Majah. Motivasinya adalah kalian tetap semangat membaca Al-Quran. Siap? Siap menjadi orang-orang yang akan diselamatkan Al-Quran? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Apakah kalian senang? Apakah seru? Menantang? Ya. Menantang ya? Penuh kompetisi ya, penuh kompetisi. Alhamdulillah. Nah, terakhir tugas produk atau proyek bahwa kalian setelah hafal Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, hadis riwayat Ibnu Majah, kemudian nanti kalian bersama teman kelompoknya berdiskusi, kalian membuat skenario drama, kalian membuat video TikTok. You know video TikTok? Ya. Baik. Saya beri waktu 1 minggu. Kalian buat video TikTok maksimal 3 menit. Karena memang maksimalnya 3 menit. Oke. Nah, kalian bisa mengumpulkan itu lewat email Pak Adi atau yang lebih enak lewat grup kelas, WA grup kelas. Ya. Oke. Siap? Oke, bagus. Nah, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Silakan salah satu memimpin. Ya. Cakra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita manfaat. Amin. Saya akhiri pembelajaran ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya.